Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 28 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin 27 November. Ada ya lumayan banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di F-Talk malam ini. Baik, kita mulai. Sebelum dimulai, saya ingin memberikan informasi eksklusif titipan dari admin untuk promo Black Friday, promo setahun sekali yang akan dilaksanakan besok ya, akan resmi dibuka besok, hanya 1 hari ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin join, ingin mencoba layanan kami sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda investasi, silahkan ikut peer ataupun peers untuk syariah. Kalau Anda trader dan ingin trading, swing trading di private trading room. Kalau misalkan Anda pengen trading tapi nggak punya banyak waktu, bisa pilih Bulls Hunter ya. Keempat-empatnya kita berikan penawaran spesial untuk besok. Ini informasi eksklusif, belum dipublikasikan ya. Mungkin baru besok akan dipublis oleh admin ya. Link di deskripsi ya untuk promo. Ini via website, jadi kalau daftar hanya bisa melalui website. Baik, kita mulai dari IHSG dulu. Oke, hari ini IHSG kembali turun menutup gap di 7.190 dan berhasil tutup di atas 7.200. Ya, ini adalah penuntasan dari penutupan gap dan kemungkinan setelah ini seharusnya ada potensi untuk melanjutkan rebound, karena ini adalah merupakan retest ya. Setelah kemarin tepat di 7.300 ini adalah resist, kemudian dia reject dan ini menguji support ya, retest support di 7.216 ya. Semoga besok di perdagangan terakhir di bulan November ini IHSG bisa mengalami rebound, karena 1 bulan ini ya IHSG sudah minus 4,9%. Kami sangat bersyukur dan harus sangat-sangat bersyukur ya, di penurunan kali ini private trading room bisa mencetak kinerja positif hampir 4%. Kinerja ya, salah satu kinerja yang cukup signifikan jika kita bandingkan dengan kinerja indeks gitu ya. Ya, kita harus bersyukur hari ini pun ataupun kemarin saat IHSG turun pun kita masih bisa profit dari saham-saham yang kita rekomendasikan. Oke, jadi untuk saat ini kita melihat potensi untuk rebound. Semoga besok terjadi rebound karena memang gap sudah ditutup dan ini mungkin akan terbentuk sebuah higher low ya. Higher low ini akan memulai tren naik minor ya, proses pengujian wave keempat. Ya, nanti kita akan lihat wave keempat ini akan diuji masih cukup jauh ya, paling tidak di EMA60 ini di 7.430 ya, 7.430 ini mungkin akan menjadi bagian dari pengujian karena itu adalah resist dinamis. Kita lanjut ke pembahasan saham. Mohon analisa AKR untuk swing, apakah saat ini sudah harga yang tepat untuk masuk atau target turunnya masih jauh? Berapa potensi gainnya untuk swing ya? Kita lihat AKR. Oke, saat ini masih melanjutkan penurunan dan target turunnya ini mungkin masih ya, ini adalah support ya di 1.200 ini adalah support lower shadow ya. Kita coba lihat menggunakan Fibo ya. Oke, jadi perkiraan kami penurunan ini akan ke 0,3 setidaknya ya, dan 0,3 ini ternyata sudah dilewati ya. Nah, kalau kita melihat dari penutupan hari ini memang ini di bawah ya, namun ini bisa false. Jadi kalau misalkan besok
AKR rebound ke atas 1260, swing trade bisa ya untuk kondisi tersebut dengan potensi upside ya yang bisa diharapkan yaitu dari tren turun minor ya. Nih ya. Kita akan lihat berapa persen jika AKR besok rebound. Anda bisa buy di 1270 ya dengan upside di 1480 ya, 1480 itu target paling maksimalnya untuk swing ya gitu, 1480 atau 1500. Nah, terdekat setelah pengujian itu di bawahnya sedikit ada di 1430 sampai dengan 1390 atau 1400, itu target terdekatnya. Tapi target paling best price-nya untuk swing di dalam tren turun yang dibentuk sejak April itu di 1480 gitu ya, sekitar 12% di atas 10%. Jadi bisa untuk swing jika besok terjadi rebound di angka yang tadi saya sudah sebutkan. Pak Yef, Desember kabarnya akan window dressing. Apakah saham-saham yang direkomendasikan di Bulls akan ikut naik juga dengan adanya windress tersebut? Ya, semoga kita harapkan naik ya. Tapi yang jelas ketika kita trading di Bulls Hunter, tentunya acuan kita adalah tren yang berjalan ya. Kalau trennya naik ya semoga naik, masih melanjutkan kenaikan gitu ya. Dan ada beberapa saham yang kita pegang seperti BBCA. Kalau Anda mungkin kemarin lihat insight terbaru ya. Nih ya, 3 saham LQ45 ini ada Telkom, BRI, INKP, kemudian ada saham yang lain, salah satunya adalah BCA. Di sini ya. Bagi Anda yang mungkin member, Anda bisa klik ini, Anda akan menemukan 5 saham itu, beberapa saham ada di, memang BRI kita sudah jual ya. Di Bulls Hunter kita sudah jual seperti yang kami sampaikan di atas 5.000 kemarin karena trennya sudah berubah, bukan karena dia tidak bisa naik saat window dressing, tapi kondisinya berbeda. Nah, kemarin kita trading juga di private trading room dan sepertinya tadi juga mereka melakukan buyback setelah melakukan penjualan di 4.500-an kemarin. Kemudian hari ini kalau tidak salah BRI juga turun ya. Nah, untuk saham-saham Bulls Hunter ya ada banyak ya saham yang kita akumulasi hari ini. Ada saham-saham yang ada saham big caps juga yang saya belum cek ya terus terang, tapi yang kita harapkan ya kalau ada window dressing ya saham-saham yang kita pegang ya naik ya, agar nanti kinerjanya tetap di atas indeks kinerjanya gitu. Yang kita selalu ingin capai adalah kinerjanya jauh melampaui indeks gitu, yang mana saat ini selisihnya masih cukup tipis ya, bisa dikatakan sejak bulan Juni ya Bulls Hunter mencetak pertumbuhan 13,65%, sedangkan indeks 7,4%. Indeks kan tadi turun sekitar hampir 5%, 4%-an ya. Berarti saya lihat tadi Bulls Hunter masih plus 2, plus 1, plus 3 untuk realisasinya, nanti kemungkinan ada plus 4 gitu ya. Jadi ini kita harapkan di bulan November dan Desember ini Bulls Hunter tentunya masih akan melanjutkan kinerja yang positif ya. Karena yang kita pegang ya saham-saham yang sedang uptrend gitu ya. Oke. Assalamualaikum Pak Yep, mohon bahas saham WINS untuk trend following. Apakah bisa menembus harga 600? Terima kasih, semoga Pak Yep dan tim sehat selalu. Kita lihat apakah saham WINS ini masih uptrend dan cocok untuk trend following. Itu ya pertanyaannya gitu dulu, sebelum kita bilang targetnya berapa dan sebagainya ya. Untuk trend following kita menggunakan time frame yang berbeda dengan swing trading, di mana swing trading ini sendiri merupakan strategi jangka pendek, sedangkan trend following ini strategi trading jangka menengah, yang mana saham yang kita pegang, saham yang kita rekomendasikan tentunya saham yang bisa kita pegang dengan tenang karena trennya tidak mudah berubah. Harga sahamnya pun juga relatif lebih
pergerakannya tidak agresif. Nah, sedangkan kalau menurut mungkin mata saya, karena kalau Bulls Hunter kan mereka punya algoritma yang diuji dengan chart ini, bisa dilihat saham ini cocok atau tidaknya, mereka punya angka-angka tertentu. Tapi kalau menggunakan mata saya, saham ini uptrend namun tidak cocok untuk trend following. Kenapa tidak cocok? Anda bisa lihat ini ya. Saham ini mungkin Anda bisa beli di harga saat ini, tetapi mungkin akan lebih optimal untuk swing trading karena karakteristiknya yang agresif. Seperti ini ya, contohnya. Bayangkan Anda beli bener di harga 200 sampai 300-an gitu ya. Kemudian saham ini naik ya, Anda tidak jual karena Anda trend following, karena trennya masih berjalan ya, Anda hold. Sahamnya balik lagi ke bawah ke 300-an lagi. Ya, sehingga saham yang seperti ini mungkin uptrend, tetapi tidak semua saham uptrend cocok untuk strategi tersebut. Ya. Gitu. Ya, jadi kita misalkan swing trade di saham ini akan lebih optimal. Ya, dengan asumsi saham ini masih akan bergerak agresif walaupun tingkat agresivitasnya mulai sedikit mengalami perlambatan atau mulai mereda dengan transaksi yang juga mengecil. Namun sekali lagi ini adalah wataknya price maker. Ya, jadi kalau misalkan suatu saat dia saham ini naik, kalau naiknya itu keluar dari perlambatan atau yang namanya koreksi ini, ya dia akan agresif gitu ya. Yang mana kalau agresif itu ya kita bisa profit sangat besar, tetapi profit itu akan mudah untuk kembali atau tidak profit atau kembali ke harga beli kita gitu ya. Jadi ini akan lebih optimal untuk swing trade ya, menurut saya seperti itu. Apakah, ini pertanyaan selanjutnya, apakah masih bisa ke atas menembus 600 ya selama tren naik ini masih berjalan dengan pola yang saat ini saya lihat ini belum terbentuk sebuah pola pembalikan arah atau reversal ya. Jadi ya masih bisa ke 600 ataupun lebih tinggi, misalkan ke 700 ataupun 800-an gitu ya. Karena tren naik ini memang masih berjalan gitu. Oke. Itu menurut saya, pendapat saya seperti itu. Tolong bahas saham harum untuk swing trade karena kurang posisi apa ini? Karena mungkin ya, apa ini kurang posisi atau karena posisi sekarang sudah turun lumayan. Jadi kalau konsultasi ya ataupun Anda dengan saya ataupun dengan advisor, sebaiknya dibaca terlebih dahulu sebelum dikirimkan ke ke kami gitu ya, supaya nanti tidak terjadi salah penafsiran, salah paham, dan nanti jawabannya bisa juga tidak sesuai gitu ya. Karena posisi sekarang saya anggap ini karena mungkin posisi sekarang sudah turun lumayan dalam TP1 kira-kira di berapa? TP1 kira-kira di berapa? Jadi ketika kita menargetkan sebuah harga itu juga tergantung dengan posisi kita. Gitu ya. TP1 di berapa dan TP2 di berapa, ya itu bisa ditentukan oleh teknikal, tetapi kita juga harus tahu saham ini sudah layak dibeli atau belum gitu ya. Nah, sedangkan saham ini sebenarnya ya masih proses turun. Ya kan? Ini target terdekatnya ini belum tercapai di 1085, target lanjutan ini bisa ke 960. Ini pembahasan terakhir ya. Nah, kita coba untuk misalkan kita mau trading di saham ini, apakah saat ini sudah bisa untuk swing trade? Karena ini swingnya masih turun ya, belum gitu ya. Swingnya ini masih turun, berarti yang kita lakukan adalah menunggu, karena kita trading tidak berspekulasi. Ya, seperti apa kita harus menunggu? Target turun selanjutnya di 1000, di bawah 1100 sampai dengan 1080 ini biarlah tercapai dulu sampai dengan adanya rebound. Ya, rebound yang pertama Anda lihat apakah dia terkonfirmasi atau belum gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan garis trend line sebagai level konfirmasi ya. Jika trend line minor ini dipatahkan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini misalkan dia naik ke atas 1135, Anda bisa beli. Nah, targetnya di situ baru bisa ditentukan. Karena target ini juga ditentukan oleh posisi kita ya.
Target terdekat misalkan besok terjadi rebound naik di atas 11.35. Target terdekatnya, target 1 ya, TP1 itu di 12.20 area 12.35. Area ya kita sebutnya. Karena ini ya belum terkonfirmasi gitu ya, kita sebut area dulu ya. Gitu. Saya mohon bantu arahannya untuk SMAR untuk investasi. Kemarin kayaknya sudah kita bahas ya untuk saham SMAR ini ya. Anda bisa tonton ulang karena masih sama ya, kemungkinan fundamentalnya ini masih sama. Anda bisa lihat di Telegram gitu ya. Nah ini ya tanggal 21 November ya. Nah ini ya, jadi masih sama ya. Jadi buat saya ini tidak layak ya. Jadi silakan, kenapa tidak layak? Silakan Anda tonton ulang. Tidak perlu saya ulangi lagi. Oke. Lanjut. Selamat malam Pak F, ada kabar PPN 12% akan ditunda dan BPHTB dinolkan. Apakah artinya sektor properti akan bullish lagi, dan persiapan apa yang harus kita buat untuk menyambut itu? Mohon pencerahannya, semoga sukses berkah selalu Pak F dan tim. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita bahas juga ya terkait sektor properti dan juga membahas terkait PPN ini ya. Nah, kalau kita lihat dari sektor propertinya dulu ya. Sektor properti ini kan memang sektor yang bisa dikatakan sudah mungkin hampir 10 tahun ya tidak mendapatkan sentimen positif ya, dengan adanya pandemi ya, diperparah adanya pandemi, dan mungkin di era presiden yang baru sekarang ini ya kita lihat ada beberapa memang kecenderungan memberikan sentimen positif ya. Salah satu yang sudah mulai terlihat meskipun masih memang tertahan adalah suku bunga yang mulai diturunkan. Suku bunga turun ini sangat-sangat penting ya menurut saya, karena kalau kita mau melihat sektor properti ini, menurut saya sentimen yang penting itu adalah suku bunga ya, dimana ya nanti akan berdampak pada daya beli, KPR dan sebagainya itu ya, itu akan menjadi sebuah sentimen positif. Kemudian terkait PPN yang ditunda ini menurut kami ya sementara ini akan ada pengecualian untuk sektor properti, karena kalau tidak karena sektor properti ini menurut saya dalam waktu dekat ini akan harusnya masuk ke fase siklus naik ya, seharusnya memang akan ada sentimen yang positif untuk mengcounter PPN ini ya gitu. Ini asumsi saya seperti itu ya dalam beberapa waktu ke depan. Kemudian terkait persiapan, kami sejak tahun kemarin itu sudah melakukan akumulasi ya, sudah merekomendasikan saham sektor properti. Salah satunya mungkin di Pierce itu kita sudah akumulasi Bumi Serpong di 900-an, di bawah 900-an gitu ya. Baru saham itu, ada lagi kemarin belum lama ini ada satu saham yang masih dalam proses akumulasi juga. Ya, ada di Pierce ada 3 saham properti, di Pierce ada 2 kalau tidak salah. Ya. Tentunya saran kami, lihatlah perusahaan properti ini persiapannya, carilah perusahaan properti yang dimana tanpa sentimen positif pun fundamentalnya tetap baik-baik saja. Karena ada perusahaan properti itu, mohon maaf ya, babak belur ya, secara keuangan tidak sehat gitu. Ya, mungkin dia akan terdampak positif tetapi sebagai investor kan kita nggak mungkin beli semua. Kita akan cari yang paling bagus, yang paling kuat dan paling potensial ya. Dan ada saham properti yang sudah naiknya terlalu besar, itu kita perlu hindari ya. Selalu investor mencari saham yang belum naik. Jangan sampai kita ikut-ikutan saham yang sudah naik ya. Kalau ikut-ikutan saham yang naik kita trading, seperti saham panik kita trading tapi invest tidak ya. Gitu. Jadi hindari saham yang sudah naik lebih dulu ya. Carilah saham yang masih sangat banyak saham properti saat ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita jual saham ISPAK, sampai sekarang ini kita belum melakukan buyback. Belum kita rekomendasikan untuk buyback di Pierce. Mungkin
ya kita masih melihat-lihat dulu karena masih ada saham yang lain yang jauh lebih baik gitu ya. Oke, persiapannya adalah mencari saham properti ya. Saya lebih suka yang non residensial ya, komersial lebih menarik ya untuk kita lihat dengan potensi recurring dan mungkin mereka tidak memiliki banyak aset yang belum dibukukan, tetapi dengan potensial recurring yang berkelanjutan dan konsisten itu lebih mudah untuk kita kalkulasi ya. Tetapi sekali lagi setiap orang punya selera sendiri-sendiri ya. Oke. Assalamualaikum Pak Yap, mohon bahas technical tins, baiknya beli di harga berapa? Oke. Oh, sekarang ini lagi turun ya. Swingnya lagi turun untuk trading ya, berarti secara teknikal masih turun, swingnya masih berjalan turun. Kita coba lihat di 0,3 ya, karena tren turunnya ini mungkin dalam proses pengujian. Saat ini tins turun di bawah 0,3 ya, dan kalau besok indeks naik dan dia rebound, Anda bisa untuk swing trade di saham ini dengan target di 12.35 ya, tadi seperti hampir sama dengan saham Harum juga tadi ya secara teknikal ya. Namun jika kenaikannya ini tidak bisa di atas level tersebut, Anda bisa tunggu di level yang cukup kuat. Kita katakan ini level yang cukup kuat karena 1, 2, 3, 4 kali pengujian ya, yaitu di 1080 di bawah 1100. Mungkin Anda bisa tunggu di situ sampai dengan terjadinya sebuah rebound. Lanjut ya. Malam Pak Yap, bantu analisa saham BRPT untuk investasi jangka menengah, di harga berapa layak masuk dan gimana prospeknya untuk jangka menengah dan panjang. Terima kasih, semoga Pak Yap sehat selalu. Barito tanpa saya lihat pun Barito tidak layak invest buat kami, karena pertama dia holding, kedua ya kinerjanya sudah kita bahas ya kemarin-kemarin. Kemudian untuk investasi di kami tidak ada jangka menengah ya, yang ada hanya jangka panjang ya gitu. BRPT sudah berkali-kali kita bahas ya, potensi teknikalnya, potensi fundamentalnya ya. Kemarin kita terakhir bahas potensi swing pullbacknya, targetnya di 960, ini belum tercapai ya. Ini proses turun ya, masih dalam proses turun ke 715, tetapi secara fundamental memang saham ini buat kami, buat sekali lagi ya, setiap orang punya boleh beda-beda ya, kenapa kok ini tidak layak invest. Tentu saja ya, kita lihat saja dari profitabilitasnya ini kan jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada di kami ya, di YEF itu kan minimal 5% bottom line-nya ya. Dan saham ini selain dia beberapa kali rugi, dia tidak stabil gitu loh ya, pertumbuhannya pun juga naik dan turun gitu ya. Jadi karena itu kita menganggap saham ini mungkin hanya untuk trading saja gitu. Oke, tolong analisa RELS nyangkut di 400 teknikalnya berarti ya. Ya kalau namanya nyangkut itu berarti salah beli atau salah strategi mungkin ya gitu. Oke, kita bahas teknikalnya saja karena tidak ada pertanyaan yang spesifik ya mau apa gitu ya. Kita lihat secara teknikal saat ini sedang rebound ya. Reboundnya ini mungkin bisa ke 390 ya. Kalau 400 sementara ini kalau dia bisa naik ke atas 400 berarti potensi swingnya jauh lagi, artinya Anda bisa potensi untuk profit. Tapi sementara ini misalkan ya saya nyangkut di saham ini, mungkin exit levelnya ada di 386 sampai dengan 390. Nah nanti misalkan dalam berjalannya waktu dia bisa naik ke atas 392 atau 400, kita akan re-entry, tapi sementara ini belum gitu. Izin bertanya, apakah ada kemungkinan BBRI turun sampai ke 380 untuk masuk, dan apakah BRI masih cocok untuk invest? Persiapan pensiun 12 tahun ke depan. Terima kasih, semoga Pak Yef dan keluarga sehat senantiasa. Terima kasih doanya. Kemarin kita sudah bahas ya, jadi tidak perlu kita ulang-ulang lagi gitu ya. BBRI kemarin kita sudah bahas, kalau Anda cari dividen minimal 3.800. Apakah bisa? Bisa, tetapi Anda harus sabar untuk dapat di harga itu, ya kan?
Nah, ini kemarin kita sudah bahas di beberapa kali kesempatan. Ya ini ya, yang jadi judul utama ya. Nah ini, yang judulnya ada angka 3000 itu ya. Tetapi ini Anda harus nonton ya, jangan dilihat cuma di thumbnail atau di covernya aja. Anda lihat, wah BRI bisa ke 3000, jangan gitu ya. Anda harus menonton, ditelaah baik-baik ya. Jangan jadi penonton yang tidak bijak ya. Harus bijak melihat informasi itu, harus didengarkan baik-baik, diperhatikan baik-baik ya. Dan setelah Anda mendengarkan, Anda harus proses lagi, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jika saya ingin invest saham BRI ya, 3.800 itu apakah bisa? Menurut pembahasan terakhir bisa, tetapi ya kita tidak buru-buru untuk belinya. Ya, gitu. Karena kami pun juga kemarin terakhir kita trading di saham BRI gitu ya. Tapi bukan untuk invest, sekali lagi beda ya kan. Nah, ini ya. Kita lihat di sini BRI ya. Terakhir BRI kita beli di 4.200. Kemudian kemarin kita jual di 4.500 ya. Terus tadi ada buyback lagi ya. Itu. Sempat turun di 4.330 juga, kita mungkin besok kita tambah lagi ya. Gitu. Tetapi tidak untuk invest. Ini berbeda ya, karena sekali lagi kalau kita invest, kalau kita bisa dapat BRI di 3.800 ya, potensi capital gain-nya mungkin sudah cukup besar, tetapi yield, biasanya orang investasi jangka panjang itu yang dicari adalah dividen ya. Kalau kita berkaca pada rekomendasi terakhir kami di peer, kita baru masuk dengan yield di atas 10%, yaitu 14, sekian persen kita dapat di 2.200 tahun 2020 bulan Mei ya. Kenapa kita rekomendasikan? Karena kita sudah bisa kalkulasikan kita akan merekomendasikan BRI dengan yield di atas 14% ya, gitu. Dengan sepahit-pahitnya pertumbuhan sekarang ini kan 2% bottom line-nya gitu. Ya, saya tahu BRI ini tetap akan ke depan akan tumbuh, tetapi ya sekali lagi pertumbuhannya sudah memang tidak sama dengan growth stock yang pertumbuhannya bisa puluhan persen, 30%, 50% ya. Nah, itu justru saham yang pertumbuhannya sudah istilahnya sudah moderat seperti ini menurut saya cocok untuk pensiunan ya. Kalau Anda mungkin masih mencari modal, masih modalnya mungkin kecil, mohon maaf, bukan kecil ya, mungkin masih ya bisa dikatakan terbatas untuk meningkatkan modal, ya Anda harus mencari saham-saham yang tidak istilahnya bukan saham-saham yang stabil, cari saham-saham yang pertumbuhannya signifikan ya, supaya bisa melipat gandakan modalnya gitu ya. Tapi kalau BRI mohon maaf, memang kalau tidak turun di mungkin 3.800 itu angka tertinggi yang kita bisa rekomendasikan ya. Kalau bisa dapat di bawahnya jauh lebih bagus lagi gitu. Tetapi sekali lagi setiap orang punya purpose yang beda-beda ya, punya target yang beda-beda. Oh Pak, saya kan cari dividen itu sudah cukup lah, 7% sudah di atas RDPT misalkan, sudah cukup 7%, 8% itu udah cukup ya. Mungkin Anda di 3.800 ke atas sedikit, mungkin di 4.000 sampai dengan 3.800 itu sudah cukup untuk melakukan akumulasi, dengan harapan Anda dapat dividen yang juga naik ya, setiap tahunnya bisa naik 1%, 2% gitu. Tapi di tahun pertama mungkin Anda akan dapat di kisaran 7 sampai dengan 8% untuk dividen 2025 misalkan ya gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, kalau saya cocok atau tidak, sangat cocok. BRI ini saya sangat cocok, BRI, BCA, Mandiri, BNI ya gitu. Tetapi timingnya yang harus ditetapkan, timingnya saat market crash. Pokoknya kalau teman-teman Anda sudah ketakutan, nah itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ya. Ini khusus untuk saham-saham seperti BRI ya, tidak berlaku dengan saham-saham seperti ya saham-saham, mohon maaf tanda kutip, gorengan ya. Kalau misalkan orang sudah takut dengan masuk dengan saham BRI, takut dengan saham misalkan Mandiri atau BCA, takut, dan sahamnya memang sedang turun ya kan, itu adalah waktu yang tepat untuk masuk. Ini terjadi pada tahun 2020 yang lalu,
Banyak sekali orang takut masuk di peer. Bahkan orang out dari peer karena melihat portofolio peer itu merah semua. Gitu. Ya pasti portofolio merah semua, orang marketnya lagi turun dan kita investasi. Justru bagus dong kalau lihat portofolio merah. Berarti banyak saham yang bisa kita beli sedang diskon dan layak invest tentunya. Kalau nggak layak invest kan nggak mungkin masuk ke portofolio gitu ya. Gitu. Kalau layak invest kemudian dia lagi turun. Nah, seharusnya insting seorang investor apa? Ini adalah waktu yang terbaik untuk beli. Gitu loh ya. Sekali lagi kalau Anda mau masuk untuk BRI untuk pensiun mungkin 12 tahun lagi, masih lama ya. Harga sekarang pun oke-oke aja. Ya. Gitu. Tapi kalau Anda pengen harga yang bagus dengan yield yang mungkin di atas rata-rata itu ya, Anda memang harus sedikit bersabar ya. Kalau kita memang harus sangat sabar untuk mendapatkan harga bagus, momentum yang bagus. Pokoknya itu tadi ya ciri-cirinya. Kalau orang di berita-berita sudah mulai kiamat datang, ini datang, bursa saham bubar dan sebagainya. Nah, itulah dia ya. Gitu. Dan kalau ciri-cirinya market crash yang bagus itu adalah penurunan yang dalam waktu yang singkat. 2015 seperti yang saya sudah ulang-ulang, 2015 itu adalah tahun yang sangat berat karena dia turun berturut-turut. Market ya. Turunnya itu lama, berkepanjangan. Ya, jadi kita nyari rebound aja susah. Ya kan? Gitu. Nah, seperti 2020, aduh enak banget. Ya. 2020 tuh enak banget. Ya, bulan Februari sedikit turun, Maret, April, Mei kita kasih diskon. Ya, nggak sampai 12 bulan balik. Ya, Anda cek aja. Gitu. Ya. Jadi kalau ciri-ciri market crash yang bagus itu turunnya itu kurang dari 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan dia turunnya signifikan. Nah, itulah yang mungkin Anda tidak butuh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hasil. Gitu ya. Baik, cukup ya. Menurut saya seperti itu. Ya, silahkan Anda sekali lagi Anda proses lagi informasi yang kami sampaikan di F-Talk ini, karena ya di sini adalah analisa, prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Tidak semua yang saya sampaikan ini bisa benar, ya tentu saja karena saya bukan price maker, bukan yang mengatur indeks, ya kan. Anda perlu memproses lagi, sesuaikan saja dengan strategi Anda. Ya, jadilah penonton yang bijak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa besok ada promo Black Friday, hanya 1 hari. Silahkan manfaatkan ya yang Anda butuhkan sesuai kebutuhan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.